Hai semuanya, balik lagi dengan gue 3X, dimana di konten gue ini bakal bahas-bahas soal anime. Khusus di video kali ini gue bakal rekomendasiin kalian anime kelas atas yang paling edan akan strategi cerita dan plot twistnya. Apalagi kalau bukan yang namanya Death Note, anime terseru dan terkeren sepanjang masa. Karena nih anime udah ada dari tahun 2006. Meskipun lu nontonnya baru tahun kemarin, tahun sekarang, tahun depan, masa depan, sampai ntar lu punya anak jadi wibu juga, nih anime paling hebat buat gue, terutama di ceritanya dan juga di temanya. Tapi sebelum itu gua bakal ceritain dulu singkat ceritanya supaya kalian yang belum nonton nih anime jadi paham apa yang gua maksud di sepanjang video gua kali ini. Karena setelah gua ceritain singkat cerita nih anime, gua bakal kasih tahu kalian alasan kenapa nih anime sangat layak buat kalian tonton, dan juga betapa keren dan kagumnya gua buat nih anime dari segi cerita, pengkarakteran, dan yang lainnya. Anime yang berjumlah 37 episode bergenre misteri, psikologikal, supernatural, thriller seinen, menceritakan Yagami Lighto yang mendapatkan Death Note yang dimiliki oleh Ryuko, yaitu satu di antara makhluk bernama Shinigami yang berarti dewa kematian. Ya, pemilik aslinya Shido, bukan Ryuko. Dan setelah Lighto dipinjami Death Note tersebut, Lighto jadi memiliki tujuan untuk menciptakan dunia tanpa kejahatan sekecil apapun dengan cara menulis nama targetnya, cara meninggalnya, dan harus mengetahui wajah targetnya supaya orang lain yang namanya sama gak bakal mati juga. Terus kalau gak bikin cara meninggalnya, maka targetnya atau orangnya bakal terkena serangan jantung terus meninggal. Lighto memulainya dari preman, penjahat, bahkan teroris. Namun lama-kelamaan Lighto selalu dihalangi untuk mencapai tujuannya tadi dan selalu diincar oleh kepolisian. Bahkan FBI pun turun tangan, yang membuat Lighto bertindak semena-mena untuk melindungi dirinya dari segala ancaman dan membenarkan segala cara. Karena tidak ada orang yang tahu Yagami Lighto adalah impostor yang suka membunuh para tahanan dari belakang, jadi Lighto disebut sebagai Kira, yang berarti killer. Yang tahu Lighto itu Kira hanya Ryuko, terus Misa, si heroine yang cinta mati sama Lighto. Padahal Lighto menganggap semua makhluk hanyalah alat. Sama Shinigami yang suka bersama Misa yang bernama Rem. Ya, mungkin aja nenek moyangnya Rem Rejero. Selanjutnya yang mengetahui Lighto adalah Kira, yaitu Takada dan Mikami. Terus yang taunya di ending episode terdiri dari sekelompok polisi, Melo, sama cewek yang gua kira adiknya L, yaitu N, nama samarannya. Nama aslinya Nier. Tapi yang membuat Yagami Lighto merasa sangat terancam karena keberadaan L, yaitu orang yang kecerdasannya setara dengan Lighto yang memiliki tujuan untuk menangkap Kira. Padahal L udah yakin kalau Lighto adalah Kira, namun keyakinan L terhalangi sebab Lighto dapat menghasut pasukan polisi termasuk bapaknya juga. Oh iya, nama asli dari L sendiri yaitu Lauliet. Nah, itu singkat cerita anime Death Note dari gua. Terus kalian jangan mikir kalau singkat cerita tadi mengandung spoiler. Ya ada sih, tapi cerita nih anime masih banyak misteri yang belum gua sebutin. Bahkan dari seluruh cerita di animenya juga masih ada misteri yang belum terungkap, termasuk juga di seri Death Note yang berjudul Rewrite, atau lebih tepatnya Death Note Relic Vision of a God, yang pastinya gua juga belum tahu misteri terdalam dan easter egg dari nih anime karena gua gak sanggup baca manga Death Note. Karena yang namanya manga Death Note pasti sangat tebal. Jangan jauh-jauh baca manganya, belinya aja gak kesampean. Mau yang edisi biasa lah, Black Edition lah, maupun manga Death Note all in one sama-sama tebal. Ya nonton animenya aja udah lebih dari cukup buat gua. Jadi kenapa nih anime sangat layak buat kalian tonton? Yang pertama dari segi ceritanya. Oke lah, nih anime Death Note masih ada misteri yang belum dijelaskan di animenya. Tapi meskipun begitu nih anime memberikan cerita yang sangat menarik dan jelas. Karena di sepanjang ceritanya banyak pertarungan antara Lighto dan Lauliet. Pertarungan yang menggunakan kinerja otak yang sangat maksimal. Gak itu aja, proporsi buat semua cerita setiap karakternya yang ada di anime ini sangat begitu pas. Jadi maksudnya kalau fokus ke karakter lainnya itu gak kelamaan dan main karakter tidak terbengkalai. Saking serunya nontonin Lighto yang berusaha menjaga dirinya kalau dia bukan Kira, dan juga Lauliet yang berusaha yakin kalau Lighto adalah Kira. Gua selalu dibikin kagum dengan cara mereka berdua untuk saling menjebak, dari perkataan lah, dari kebiasaannya, dari jejak, termasuk juga remah-remah, semuanya diperhatikan.
perhatiin. Nih anime ada manga barunya yang berjudul One Shot yang rilis tahun kemarin. Ya buat gua sih B aja. Itu juga satu chapter alias 0 dan juga udah tamat. Mungkin kalau diadaptasi jadi anime cuman dapet 30 menitan. Yang bikin gua tertarik baca nih manga One Shot karena cuman ada Donald Trumpnya. Gua agak rekomendasiin manga Death Note yang satu ini, ya terserah kalian juga sih. Oh iya, Laito setelah di ending episode 37 kemana ya? Gua lebih curiga Laito pergi ke alamnya Riku dan berubah menjadi Shinigami. Karena pengguna Death Note gak bakal ke surga maupun ke neraka. Jadi gua gak heran kalau Laito beneran di dunia Shinigami. Soalnya di opening part 2-nya ada bagian yang menunjukkan Laito di dunia Shinigami. Ya itu cuman fan teori sejuta makhluk bumi yang nonton Death Note. Ya mungkin aja ada di manganya karena gua cari-cari di internet gak ada. Terus ada lagi kebingungan gua yang bersifat universal, yaitu kemana perginya Misa di ending episode 37. Apakah ikut meninggal dengan cara bunuh diri karena udah terlanjur cinta mati, atau udah bosan hidup yang jadinya Misa terjun bebas dari atas gedung? Oke. Biasa fan teori. Next, penganimasiannya. Meskipun ya anime resolusi videonya cuma 720 pixel, namun kesan anime trailernya masih sangat bisa gua nikmati. Karena anime Death Note punya tema tersendiri yang sangat konsisten. Ya tema yang gua banget karena nih anime sangat gelap, segelap series Ultraman Nexus. Sampai gak kelihatan TV-nya. Dan juga bertemakan skeleton, demons, mistis, rocker, dan juga latar waktu yang selalu gelap, mendung, sore hari, dan juga malam hari, yang bikin nih anime tambah mencekam. Plus backsound horornya seperti backsound Akatsuki kalau lagi meeting. Terus di pengkarakterannya yang sangat dewasa karena target pasar nih anime buat orang yang berusia 18 tahunan ke atas alias om-om. Jadi gua gak heran kalau kalian yang baru lulus SMP rada boring kalau lagi nonton, terutama di episode satunya yang masih pengenalan, karena nih anime bakal sulit dicerna sama kalian. Ya kecuali kalian pinter dan jahat. Berikut opening sama closingnya. Yang jelas nih anime anti skip, terutama opening dan juga closingnya sangat enak didengar dan selalu membangkitkan semangat gua. Apalagi opening dan closing season 2 nya yang sangat rocker. Jadi waktu itu gua langsung sering main Guitar Hero karena genre musiknya 11-12. Terakhir pengkarakterannya, gua gak ada clue buat semua pengkarakteran yang ada karena proporsi setiap karakternya udah menarik pas dan jelas. Apalagi kepribadian ganda Laito yang jadi Kira dan Misa yang jadi Kira 2 karena punya Death Note dari Rem ditambah punya mata Shinigami. Oh iya, Misa kalau jadi maid serem juga ya, kayak orang-orang satanik. Ya emang. Ditambah Misa nyanyi ala-ala film horor Eropa. Kalian yang mikir L adalah main karakternya, kalian salah ya. Ya meskipun di internet yang paling terkenal itu emang si Lauliet gara-gara kebiasaannya yang jongkok di WC duduk. Ya sama kayak gua sih. Terus gua juga suka sama setiap karakter Shinigaminya karena sama persis kayak Grim Reaper. Oh mungkin aja Grim Reaper adalah raja Shinigami yang selalu Ryuko ceritakan ke Laito. Yang pastinya tujuan Shinigami turun ke bumi yang pertama karena bosan diam di alam Shinigami dan untuk memperpanjang hidup mereka dengan cara membunuh manusia menggunakan Death Note, atau transaksi mata dengan pengguna Death Note manusia supaya bisa langsung melihat nama asli korbannya secara langsung dan menambah umur Shinigami tersebut. Dan amanatnya adalah jaga baik-baik identitas diri kalian dan jangan disebarluaskan atau dipublikasikan, takutnya ada yang iseng dan mengancam. Ya segitu aja dari gua mengenai anime Death Note. Pokoknya nih anime seru abis dan juga anti mainstream, beda dari yang lain. Ya kalian yang benar-benar suka anime Tokyo Ghoul, kalian pasti suka juga sama nih anime Death Note karena tema ceritanya 11-12. Ya meskipun Death Note yang paling kelam animenya. Terus terima kasih buat kalian yang masih bertahan di ending video gua kali ini, dan thank you buat kalian yang udah subscribe, like, comment, share juga supaya gua bisa di AdSense biar bisa beli figur Dabi sama JetX 25R. Ya dengan gua TDX, sampai jumpa di next video.